Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video aku. Pada video ini, aku bakalan ngebahas mengenai tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang berjudul Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sampah Digital di Lingkungan Kampus. Nah, tugas ini aku dan teman-teman aku rancang untuk membantu pengelolaan sampah yang ada di lingkungan kampus. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tugas ini, izinkan aku memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Syifa Alfariani dengan NIM 0903 12 82 32 896 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Tanpa berlama-lama, ayo kita bahas mengenai proyek ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari adanya sistem informasi ini. Sistem ini kami buat atau kami pilih karena pengelolaan di lingkungan kampus yang kami lihat masih sering menghadapi berbagai macam masalah, seperti adanya penumpukan sampah di beberapa tempat, lalu ada keterlambatan pengangkutan, dan kurangnya sistem monitoring saat ini karena masih manual. Nah, dengan adanya sistem informasi digital, kami mengharapkan masalah tersebut dapat diminimalisir melalui pelaporan yang cepat, penjadwalan yang otomatis, dan pemantauan yang lebih transparan. Nah, selain itu, sistem ini juga kami buat untuk mendukung konsep dari Green Campus, sekaligus menjadi bentuk penerapan nyata dari teknologi informasi yang ada di lingkungan sehari-hari. Nah, kami juga merancang sistem ini memiliki fitur bank sampah digital dengan point reward yang diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa ataupun orang-orang yang ada di lingkungan kampus dalam memilih serta menyetorkan sampah. Melalui sistem ini, kami mengharapkan warga kampus dapat melaporkan kondisi sampah secara langsung menggunakan aplikasi atau website. Fitur ini dapat memudahkan pengelolaan sampah melalui lokasi mana yang segera ditangani. Dengan adanya jadwal dan rute yang sudah diatur secara digital, proses pengangkutan sampah menjadi lebih efisien, menghemat waktu, tenaga, serta meminimalisir terjadinya keterlambatan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, warga kampus dapat mendapatkan reward jika memilih atau menyetorkan sampah melalui aplikasi tersebut. Nah, sampah-sampah yang dipilih itu seperti sampah-sampah non-organik seperti botol, kertas, ataupun plastik. Nah, mahasiswa atau warga kampus dapat mendapatkan rewardnya berupa e-wallet, seperti dana, dan lain-lain, sehingga memberikan motivasi untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah di lingkungan kampus tersebut. Lalu ada tujuan dari sistem ini. Seperti yang sudah saya bahas sedikit tadi, tujuan dari sistem ini ialah untuk menciptakan solusi dari pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berbasis digital guna menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Saya akan menjelaskan beberapa tujuan secara rinci. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ini dapat mengotomisasi proses penjadwalan dan pengangkutan sampah untuk petugas kebersihan sehingga mengurangi penumpukan sampah, keterlambatan waktu, dan menghemat tenaga. Lalu, ini juga mendukung partisipasi aktif mahasiswa. Sistem ini dapat mendukung kesadaran dan keterlibatan dari warga kampus melalui fitur bank sampah digital yang dapat memberikan poin atau reward tadi. Nah, hal tersebut dapat mengubah perilaku dari sekedar membuang sampah pada tempatnya menjadi lebih ke memilih sampah yang mana organik, non-organik, dan menyetorkannya melalui aplikasi tersebut.
Nah, lalu juga ada untuk mendukung program Green Campus. Sistem ini juga dapat berkontribusi langsung terhadap terwujudnya kampus yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan melalui penerapannya. Selanjutnya ialah sasaran dari sistem. Sistem ini kami rancang untuk digunakan oleh beberapa kelompok pengguna atau stakeholder. Yang pertama, ada mahasiswa, dosen, ataupun warga kampus lain sebagai pelapor untuk kondisi sampah yang memerlukan penanganan segera. Juga sebagai orang yang aktif di bank sampah digital untuk menyetorkan sampah daur ulang. Lalu yang kedua ada petugas kebersihan atau pengangkutan sampah. Mereka ialah sebagai penerima tugas dan penjadwalan pengangkutan sampah yang lebih terstruktur melalui aplikasi atau website. Nah, mereka dapat memperoleh rute yang jelas dan efisien untuk meminimalisir waktu kerja yang terbuang. Dan yang ketiga, ada pengelola atau admin sistem. Mereka sebagai pengawas utama yang memantau semua laporan, mengolah data, dan mengevaluasi sistem kinerja atau kinerja dari sistem. Mereka juga adalah orang yang aktif untuk mengelola dari bank sampah tadi, seperti apa transaksinya dan distribusi dari rewardnya. Nah, kami juga merancang dari cara penerapan sistem ini sendiri. Penerapan sistem ini dilakukan dengan mengembangkan sebuah platform yang terpusat yang dapat diakses melalui website ataupun aplikasi. Nah, gambaran besarnya ialah yang pertama, pelaporannya secara real time oleh warga-warga kampus. Mahasiswa atau dosen atau orang-orang yang ada di sekitar kampus yang melihat tumpukan sampah penuh dapat langsung membuka aplikasi atau website ini dan memilih lokasi serta melaporkan kondisi tersebut melalui foto. Nah, laporan ini akan langsung masuk ke dashboard adminnya. Lalu, setelah masuk ke dashboard admin, sistem ini akan menghasilkan jadwal pengangkutan rutin untuk petugas. Nah, yang dilaporin tadi itu akan jadi skala prioritasnya yang di atas. Nah, sistem ini menghasilkan hal tersebut secara otomatis. Nah, lalu petugasnya dapat mengkonfirmasi penerimaan tugas melalui aplikasi mereka. Mereka juga dapat mengkonfirmasi kalau kalau pengangkutan di daerah sini udah selesai loh, gitu. Nah, yang ketiga adalah mekanisme dari bank sampah atau sampah digital tadi. Yang pertama, mahasiswa atau dosen dapat membawa atau menyetorkan sampah daur ulang mereka seperti plastik, kertas, atau botol ke sebuah titik kumpul yang ada di lingkungan kampus. Nah, petugas akan menimbang dan menginputnya ke dalam aplikasi. Lalu, sistem akan secara otomatis menghitung dan mengkredit poin mereka ke akun digital dari pengguna itu sendiri berdasarkan berat dan jenis dari sampah yang mereka bawa. Lalu, pengguna dapat melihat jumlah poin mereka di akun pribadi dan menukarkannya ke berbagai reward seperti e-wallet dan lain-lainnya. Nah, ada juga dashboard monitoring untuk admin. Admin akan memiliki dashboard yang menampilkan statistik penting seperti volume laporan per lokasi, tingkat partisipasi dari bank sampah, kinerja petugas, terus data sampah yang sudah didaur ulang dan tempat mana yang sudah dibersihkan. Nah, data ini tuh digunakan buat mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram PBS. Selanjutnya ialah diagram BBS. Diagram BBS atau Work Breakdown Structure adalah representasi visual hierarki yang menguraikan proyek besar menjadi bagian-bagian atau tugas-tugas yang lebih kecil, terkelola, dan dapat diatur. Yang bertujuan untuk memecah lingkup proyek menjadi komponen yang lebih mudah direncanakan, dijadwalkan, diestimasikan biayanya, dan dapat dikendalikan. Nah, pada sistem manajemen sampah digital di lingkungan kampus yang kami buat, kami memecahnya menjadi 6 ruang lingkup, yaitu ruang lingkup perencanaan, ruang lingkup analisis, ruang lingkup desain, pengembangan, pengujian, serta implementasi.
Baiklah, kita mulai dari ruang lingkup yang pertama ialah ruang lingkup perencanaan. Pada fase ini, tim akan mengumpulkan informasi dasar, menentukan arah, dan meresmikan komitmen proyek. Nah, kami pada bagian perencanaan ini, kami membaginya menjadi 3 garis besar. Seperti yang pertama, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi proses, dan membuat project charter. Pada subbagian dari menentukan tujuan sistem, yang pertama ialah melakukan wawancara dengan pihak kampus dan mengelola sampah. Nah, pada bagian subnya lagi, yang pertama adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan dilakukan oleh bisnis analis, lalu menjadwalkan wawancara dengan mahasiswa, petugas dan admin yang akan dilakukan oleh project manager, dan ada juga melaksanakan wawancara dan mencatat hasil yang akan dilakukan oleh interviewer. Nah, tujuan tujuan dari bagian 1.1 atau melakukan wawancara ini ialah mendapatkan apa sih kebutuhan dan masalah dari sumber-sumber daya manusia yang ada di lingkungan kampus, seperti mahasiswa, petugas, admin, dosen, dan lain-lain. Lalu, pada bagian yang kedua, yaitu melakukan observasi di area kampus terkait pengelolaan sampah. Nah, kami membaginya menjadi yang pertama, menentukan lokasi observasi seperti di mana tempatnya yang akan dilakukan oleh bisnis analis. Lalu ada juga staf administrasi yang akan menyiapkan surat izin observasi dan mengirimkan surat izin tersebut ke fakultas atau ke kampus. Ada juga project manager yang akan menerima konfirmasi dari persetujuan observasi tersebut. Dan ada juga bisnis analis yang akan mengamati kondisi tempat dan mencatat temuan yang ada di lapangan. Nah, tujuan dari sistem ini, tujuan dari bagian ini ialah memahami kondisi dan proses pengelolaan sampah yang terjadi yang ada di lingkungan di sekitar kampus. Nah, pada bagian ini, tingkat 3 pada 1.13, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil observasi yang akan dilakukan oleh bisnis analis. Nah, dia akan melakukan pengumpulan dari catatan dan wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, lalu menyusun laporan dokumentasi awal. Nah, selanjutnya ialah mengidentifikasi prosedur dan proses. Dia akan membuat flowchart prosedur pengelolaan sampah yang ada, lalu mendokumentasikan proses dan prosedur yang terjadi. Hal ini akan dilakukan oleh bisnis analis dan project manager. Nah, apa yang didapat dari bagian ini? Ialah yang didapatkan adalah alur kerja yang terjadi dari pengelolaan sampah yang terjadi saat ini. Dan hal itu akan dibuat secara visual melalui flowchart ini. Nah, yang selanjutnya ialah bagian 1.3, yaitu membuat project charter. Yang pertama, dia akan merumuskan ruang lingkup, lalu melakukan estimasi terhadap biaya. Nah, pada bagian merumuskan ruang lingkup, project manager akan menentukan batasan-batasan dari project. Lalu, bisnis analis akan mendefinisikan tujuan apa sih dari tujuan project tersebut. Dan juga project manager lagi akan menciptakan atau menentukan sasaran hasil yang diinginkan. Nah, tujuan dari merumuskan ruang lingkup ini adalah menetapkan apa saja sih yang bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan dalam sistem ini. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian melakukan estimasi terhadap biaya. Yang pertama ialah project manager akan mengidentifikasikan kebutuhan anggaran. Terus dia juga akan menyusun timeline. Lalu bisnis analis akan menyusun sumber daya dari project. Nah, tujuannya ialah menentukan atau menetapkan budget dan jadwal secara kasar untuk keseluruhan project yang akan dijalankan. Pada fase berikutnya, yaitu pada fase analisis. Fase ini akan mengolah data perencanaan menjadi persyaratan teknis dan persyaratan bisnis yang sangat mendetail. Nah, hal ini dimulai dari analisis masalah dan analisis kebutuhan. Pada sub-analisis masalah, itu akan dimulai dari wawancara lanjutan, lalu ada identifikasi masalah utama, dan dokumentasi analisis masalah. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ialah wawancara lanjutan.
Pada wawancara lanjutan ini, interviewer akan menyusun pertanyaan dan melakukan wawancara. Lalu bisnis analis dan project manager akan menganalisis hasil dari wawancara tersebut. Nah, tujuannya ialah untuk mencari apa sih masalahnya, terus mendefinisikan secara pasti masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh sistem. Nah, selanjutnya ialah identifikasi masalah utama. Nah, pada bagian ini, project manager dan bisnis analis akan menelusuri secara detail masalah pada sistem pengelolaan sampah yang sudah ada, lalu menentukan permasalahan yang dapat diselesaikan dalam pengembangan. Nah, ini akan menunjukkan prioritas mana sih yang akan digunakan atau dilakukan dalam pengembangan sistem ini, agar pengembangannya tetap berjalan dengan baik dan fokus. Biasanya ini adalah dokumentasi analisis masalah. Pada bagian ini, bisnis analis dibantu technical writer akan menyusun laporan dari analisis masalah yang sudah dilakukan. Lalu, project manager dibantu QA akan mereview laporan dari analisis tersebut. Apakah sudah bisa digunakan atau tidak. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu analisis kebutuhan, subnya ada mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan pengelolaan sampah, lalu ada menentukan kebutuhan sistem pengelolaan sampah di lingkungan kampus, dan ada dokumentasinya. Pada bagian mengumpulkan data, project manager dan sistem analis mempelajari dokumentasi hasil wawancara dan observasi. Mereka mengubah masalah tersebut menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan. Lalu, pada bagian menentukan kebutuhan sistem pengelolaan sampah di lingkungan kampus, yang pertama mereka melaksanakan rapat dengan tim pengembang, yaitu mengatur agenda dan jadwal rapat, mempresentasikan hasil analisis, dan mengumpulkan masalah, mendokumentasikan hasil. Nah, pada bagian ini, mereka memastikan dari pihak kampus setuju nggak sih sama apa fitur-fitur yang mereka ajukan, fitur-fitur yang sudah mereka bagi di kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional tadi. Lalu di bagian validasi terhadap kebutuhan stakeholder, mereka melakukan rapat internal, terus rapat lagi dengan pihak kampus. Nah, pada dokumentasi kebutuhan ini, mereka menyusun laporan kebutuhan sistem. Apa sih yang menjadi acuan dalam pengembangan sistem ini untuk dilakukan di tahap selanjutnya, yaitu fase desain. Selanjutnya ialah WBS bagian desain. Pada fase ini, bertujuan untuk mengubah semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari fase analisis tadi menjadi spesifikasi bisnis dan visual yang detail untuk fase berikutnya, yaitu fase pengembangan. Nah, kami membagi desain ini menjadi beberapa tahap seperti desain arsitektur sistem, desain proses sistem, desain basis data, dan desain interface. Pada bagian desain arsitektur, kami membaginya menjadi beberapa bagian lagi, seperti desain arsitektur aplikasi, desain arsitektur database, dan desain integrasi dengan e-wallet dan reward system. Pada bagian pertama, yaitu menentukan framework, platform, dan aplikasi, lalu juga menentukan arsitektur klien server, dan melakukan dokumentasi. Ini bertujuan untuk menentukan atau menentukan teknologi inti dan kerangka kerja apa sih yang digunakan dalam interaksi komponen sistem tersebut. Yang selanjutnya ialah desain arsitektur database. Database administrator akan menentukan jenis database apa saja yang digunakan. Lalu, database administrator dan sistem analis akan mendesain skema komunikasi database dengan aplikasi, dan technical writer akan mendokumentasikan arsitektur dari database tersebut. Nah, pada bagian ini, itu akan merancang bagaimana aplikasi akan berinteraksi dengan basis datanya. Pada bagian selanjutnya ialah desain integrasi dengan e-wallet dan reward system. Hal ini akan dilakukan oleh sistem analis dan programmer. Pada bagian ini, fokus utamanya ialah untuk merencanakan alur digital point dan konversinya menjadi saldo dan e-wallet. Lalu kita masuk ke proses berikutnya, ialah desain proses sistem. Nah,
Yang pertama ialah membuat diagram dekomposisi sistem yang meliputi identifikasi fungsi utama sistem, membuat diagram dekomposisi level awal, dan revisi berdasarkan masukan stakeholder yang akan dilakukan oleh sistem analis. Fokus utamanya ialah untuk memecah fungsi sistem menjadi modul-modul yang lebih kecil dan terstruktur. Lalu ada desain basis data. Nah, pada desain basis data ini, yang pertama ialah membuat IRD, lalu membuat skema database dan menormalisasikan database-nya. Pada bagian membuat IRD meliputi identifikasi entitas seperti siapa usernya, terus transaksinya, lalu ada mendesain hubungan antar entitas dan mendokumentasikannya. Nah, fokus utamanya ialah menentukan entitas data dan hubungan logis di antara mereka. Nah, selanjutnya ialah membuat skema database. Pada bagian ini, database administrator akan membuat table masternya seperti apa aja sih table masternya, lalu membuat table transaksinya. Nah, selanjutnya technical writer akan mendokumentasikan skema database-nya. Nah, fokus utamanya ialah untuk merancang struktur tabel fisik yang dapat diimplementasikan pada bagian pengembangan. Lalu ada normalisasi database. Pada bagian ini, database administrator akan melakukan analisis kebutuhan normalisasi, lalu menerapkan normalisasi mulai dari 1NF, 2NF, dan 3NF. Tujuannya ialah untuk mengoptimalisasikan struktur data dan meminimalisirkan redundansi serta menjaga integritas dari data itu sendiri. Selanjutnya ialah desain interface. Pada bagian ini, UI UX design akan membuat mockup aplikasi atau web untuk bagian pengguna dan mockup aplikasi atau web untuk bagian admin dan petugas kebersihannya. Fokus utama dari pembuatan mockup aplikasi untuk mahasiswa dan dosen ini adalah untuk merancang pengalaman pengguna yang lebih baik dan tampilan yang lebih mudah dipahami oleh para pengguna, ya seperti mahasiswa dan dosen tadi. Lalu, untuk bagian mockup aplikasi dari petugas kebersihan ini untuk merancang antarmuka yang intuitif dan fungsional untuk petugas operasional yang sering berada di lapangan. Yang selanjutnya ialah bagian pengembangan. Pada bagian ini, yaitu mengubah semua bagian desain menjadi perangkat lunak yang berfungsi, terus membangun API, logika bisnis, database, dan interface penggunanya. Pertama, kita mulai dari bagian persiapan pengembangan. Pada bagian ini, yang pertama ada setup environment yang menginstalasikan server database, yang dilakukan programmer, dan sistem admin, lalu juga ada setup API-nya yang dilakukan oleh programmer, dan juga ada dokumentasi yang dilakukan oleh technical writer. Fokus utamanya untuk menyiapkan lingkup kerja seperti server, database, dan tools yang stabil dan siap pakai untuk tim developer-nya. Lalu pada bagian selanjutnya ialah instalasi tools pendukung tadi, yang mana kita menginstalasi apa sih yang akan digunakan oleh orang-orang yang terlibat selama pengembangan. Yang selanjutnya ialah pada pembuatan database. Yang pertama ialah implementasi skema database. Pada bagian ini, itu membuat tabel IRD, menambahkan relasi, dokumentasi, itu untuk membangun struktur basis data fisik dan server yang dapat diintegrasikan dengan data. Nah, lalu migrasi data awal, yaitu memindahkan atau mengimport data dari lokasi awal. Terus validasi juga, itu akan dilakukan oleh database administrator dan seterusnya. Lalu, yang selanjutnya ialah pembuatan backend. Nah, pada bagian ini, fokus utamanya ialah untuk mengembangkan logika bisnis inti sistem, terutama algoritma untuk efisiensi rute dan API yang memungkinkan komunikasi data secara real-time. Lalu, selanjutnya ialah pembuatan front-end. Yang pertama ialah pada aplikasi atau web pada mahasiswa dan dosen. Nah, fokus utamanya ialah untuk
menerapkan interface dari desain yang sudah dibuat, yang intuitif dan fungsional gitu. Lalu ada juga pembuatan aplikasi berdasarkan web petugas yang bertujuannya itu untuk menciptakan antarmuka tuh yang lebih efisien terhadap pekerjaan yang ada di lapangan. Selanjutnya itu adalah integrasi sistem. Nah, ada integrasi front end dan back end di sini. Terus ada integrasi dengan database, terus ada integrasi dengan e-wallet. Tujuannya itu untuk menghubungkan semua komponen sistem agar dapat berintegrasi satu dengan yang lain. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, ialah bagian pengujian. Pada bagian pengujian ini, akan ada validasi menyeluruh terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai ekspektasi dan memberikan efisiensi yang dijanjikan. Yang pertama ialah pengujian aplikasi web atau laporan sampah. Nah, di sini ada uji notifikasi aplikasi atau web. Lalu ada uji validasi laporan. Terus pada bagian bawahnya ada pada tingkat 4, yaitu ada uji notifikasi ke admin dan uji notifikasi ke petugas kebersihan. Nah, tujuannya untuk memastikan sistem peringatan real time dapat berfungsi 100% di semua perangkat, mau di perangkat admin, mau di perangkatnya petugas kebersihan. Yang selanjutnya ialah pengujian sistem, jadwal, dan rute petugas kebersihan. Di subsistemnya ada simulasi rute otomatis dan validasi efisiensi. Pada simulasi rute otomatis ada uji rute pada pagi hari oleh petugas kebersihan dan uji rute siang hari oleh petugas kebersihan. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi ketepatan dan efisiensi algoritma rute di jam operasional yang berbeda. Lalu kita akan memvalidasi nih efisiensi tersebut, apakah berjalan dengan baik. Kita akan menghitung waktu tempuhnya, terus jumlah tenaga yang dipakai untuk menentukan apa itu udah valid atau belum. Lalu ada pengujian fitur bank sampah and reward. Nah, pada fitur ini ada uji pencatatan setoran dan uji poin penukaran reward. Nah, pada bagian ini akan ada input setoran yang dimasukkan kayak plastik, kertas gitu kan. Nah, ini tuh akan memastikan perhitungan poinnya tuh udah benar-benar ini tuh akan memastikan bahwa perhitungannya tuh udah benar atau belum sih berdasarkan jenis dan berat sampah. Apakah akurat atau enggak. Lalu, di sini tuh juga ada uji poin dan penukaran reward tadi kan. Nah, penukaran poin ke e-wallet. Itu untuk memastikan apakah alur konversinya tuh udah benar gitu. Eh, apakah sudah benar terintegrasi ke e-walletnya secara fungsional atau tidak. Yang selanjutnya ya dokumentasi hasil pengujian. Pada bagian ini akan ada penyusulan laporan hasil uji fungsional dan penyusulan laporan hasil uji bank sampah digital tadi. Ini tuh akan ini tuh sebagai formalisasi atas temuan yang telah dilakukan selama tahap pengujian ini yang dapat menjadikan keputusan dalam apa sih ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau enggak. Yang selanjutnya ialah fase implementasi. Fase ini akan mengubah dari testing tadi menjadi sistem yang benar-benar diberikan ke pengguna akhir dan memastikan kelancaran operasional jangka panjang melalui pelatihan dan dokumentasi. Kami sudah membaginya menjadi beberapa tahap seperti ini. Yang pertama adalah pengadaan perangkat. Nah, pada pengadaan perangkat ini, tim pengadaan akan melakukan pembelian server dan instalasi OS service, yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur fisik atau virtual dan menyiapkan sistem operasi yang diperlukan. Lalu, pada bagian berikutnya ialah instalasi sistem manajemen sampah digital. Tujuannya untuk membuat sistem dapat diakses secara publik oleh semua orang, baik itu melalui web ataupun mobile apps. Lalu ada juga implementasi bank sampahnya nih. Pada bagian ini, itu akan ada integrasi pencatatan setoran dan sistem poin atau e-wallet yang sudah diuji coba tadi. Hal ini dapat mengintegrasikan proses bisnis bank sampah dengan sistem digital untuk mencatat poin secara real-time atau live. Selanjutnya ialah training untuk pengguna. Nah, pada bagian ini,
akan ada workshop cara melapor sampah dan workshop cara setor sampah. Hal ini untuk menciptakan dan melatih pengguna untuk cara menggunakan fitur-fitur tersebut. Lalu ada juga training untuk petugas kebersihannya nih. Nih. Pada bagian ini, untuk memastikan petugas mahir menggunakan aplikasi operasional sehari-hari. Lalu ada juga dokumentasi, implementasi sistem. Ada dokumentasi teknis dan dokumentasi operasional. Pada bagian ini, akan menjadi jaminan dari keberlanjutan sistem tersebut. Tim Tim pembuatan sistem akan menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk operasional dan maintenance jangka panjang kepada pihak kampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rincian kerja atau task. Rincian kerja atau task adalah unit kecil dan paling spesifik dalam pengerjaan yang harus diselesaikan. Dalam konteks dokumen WBS, task merupakan uraian detail dari setiap kontak kerja di level yang bawah. Pada bagian sistem kami menggunakan task di tingkat 3 dan tingkat 4 dari struktur hierarkinya. Nah, secara umum, task ini memiliki beberapa fungsi. Pertama, agar unit kerjanya lebih terstruktur dan terkelola. Terus, ada juga penentuan sumber daya dan peralatan yang diperlukan. Terus ada estimasi biaya dan waktu yang digunakan. Kita akan mulai dari task fase perencanaan. Di sini, di sini kami mengambil tingkat 3 untuk perencanaan dan analisis. Juga untuk pengujian dan implementasi. Lalu, desain dan pengembangan kami menggunakan tingkat 4 dalam tasnya. Pada fase perencanaan ini, yaitu 1.1.1, yaitu melakukan wawancara dengan pihak kampus dan pengelola sampah. Nah, SDM yang digugakan yaitu business analyst, project manager, dan interviewer. Nah, hal-hal yang diperlukan seperti laptop, alat perekam suara saat wawancara, ada ATK, terus ada juga software seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain sebagai alat untuk dokumentasi. Ini biasanya dilakukan dalam 3 hari kerja. Nah, biaya perjalanan dinas yang diperlukan itu ada transportasi seperti alat yang digunakan agar dia bisa sampai ke lokasi wawancara dan akomodasi. Lalu pada bagian 1.12 yaitu melakukan observasi terkait area kampus terhadap pengelolaan sampah. Ini tuh ada SDM-nya ada business analyst, project manager, dan staf administrasi. Nah, peralatan yang digunakan itu hampir sama. Di sini ada laptop, kamera untuk mengamati, dan juga ada ATK, serta Microsoft Office sebagai software-nya. Di sini juga sama, biaya perjalanan dinasnya ada transportasi dan akomodasi. Lalu pada bagian 1.13, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi, di sini ada SDM-nya, ada bisnis analis. Lalu, peralatan yang digunakannya ada laptop, software pengelola data, software untuk diagram, dan juga penyimpanan code atau penyimpanan awan, seperti Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Di sini waktu yang diperlukan itu 3 hari. Nah, biaya perjalanan dinasinya itu nggak ada, tapi itu tuh memerlukan internet untuk bekerja gitu, si sistem analis ini. Lalu yang selanjutnya ialah bagian 1.1. Yang selanjutnya ialah bagian 1.21. Itu membuat flowchart prosedur pengelolaan sampah yang ada. Nah, bisnis analis dalam hal ini membutuhkan laptop dan software diagram seperti Draw.io dan lain-lain untuk membuat flowchart-nya. Nah, itu biasanya dilakukan dalam waktu 2-6 hari. Di sini saya menulis 3 hari. Biaya perjalanan dinasnya nggak ada seperti tadi, dia tuh membutuhkan internet untuk mengakses data-datanya. Lalu yang selanjutnya adalah bagian 1.2. 1.2.2 yaitu membuat dokumentasi prosedur dan proses yang terjadi. Nah, SDM pelaksananya ada bisnis analis, peralatan yang diperlukan adalah laptop dan software pengelola data, biaya perjalanan dinas yang ada, terus waktu yang diperlukan sekitar 3 harian. Lalu ada juga bagian 1.3.1 yaitu merumuskan ruang lingkup proyek.
Dalam hal ini SDM-nya itu ada project manager dan business analyst. Lalu peralatan yang diperlukan ada laptop, terus ada software seperti Microsoft Office, lalu ada juga email ataupun software komunikasi seperti Zoom untuk mereka rapat secara online. Nah, hal itu bisa dilaksanakan dalam 4 sampai 6 hari kerja. Dalam hal ini saya mengambil yang paling lama nih, 6 hari. Lalu di selanjutnya adalah 1.3.2, yaitu melakukan estimasi terhadap biaya. Pada bagian ini, SDM yang diperlukan ialah bisnis analis dan project manager sekitar 6 hari kerja gitu. Peralatan yang diperlukan tidak jauh-jauh seperti tadi, mereka membutuhkan laptop, software kayak Microsoft Office gitu, terus ada juga software kayak Zoom. Mereka tuh juga butuh internet untuk rapat secara online tadi. Hal yang selanjutnya ialah fase 2. Pada fase analisis, yang pertama adalah wawancara lanjutan. Nah, yang diperlukan itu ada interviewer, project manager, business analyst. Nah, peralatan yang diperlukan itu hampir kayak tadi ya, laptop, alat rekam suara, alat tulis dan kertas, terus ada kayak Microsoft Office, terus ada software pengolah data juga. Yang diperlukan itu kayak 3 sampai 5 hari kerja, kita ambil jalan tengah aja 4 hari gitu. Terus biaya yang diperlukan itu kayak akomodasi, transportasi, terus mungkin orang yang diinterview butuh dikasih sesuatu sebagai reward interview. Lalu selanjutnya adalah identifikasi masalah utama. Nah, pada bagian ini, bisnis analis, project manager, dan sistem analis itu bersama-sama berdiskusi. Mereka tuh membutuhkan laptop, alat tulis, software, kayak Microsoft Office, terus software pengolah data. Itu tuh membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja. Lalu, yang selanjutnya adalah dokumentasi analisis masalah pada bagian 2.13. Nah, pada bagian ini, bisnis analis, project manager, dan technical writer, serta quality assurance atau QA itu sama-sama mendokumentasikan dan mendiskusikan mengenai analisis masalah ini. Yang diperlukan sama mereka itu adalah laptop, software, seperti Microsoft Office, terus software pengolah data. Terus mereka juga mungkin butuh Zoom untuk berdiskusi secara online. Nah, biaya perjalanan dinas itu nggak ada, tapi mereka butuh internet untuk saling berdiskusi dan mengolah data secara online. Itu yang dibutuhkan itu sekitar 5 hari kerja. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu 2.2.1, yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan pengolahan sampah. Ini tuh dimulai dari SDM pelaksananya tuh sistem analis, project manager, bisnis analis. Untuk yang diperlukan tuh 6 hari kerja. Terus yang mereka butuhin itu kayak laptop, software pengolah data, terus Zoom untuk meet mereka, terus juga internet. Nah, pada bagian 2.2.2, yaitu menentukan kebutuhan sistem pengolahan sampah di lingkungan kampus, yang menentukan itu mereka, ya lagi-lagi mereka kayak sistem analis, bisnis analis, project manager. Mereka tuh butuh kayak laptop, proyektor, alat tulis, software pengolah data, dan software diagram. Ini tuh sekitar 6 hari kerja, 3 sampai 6 hari kerja. Terus yang mereka butuhin transportasi dan akomodasi. Kenapa? Karena mereka melakukan rapat secara offline di kampus mungkin. Terus ada bagian dokumentasi. Nah, pada bagian menentukan kebutuhan sistem ini juga mereka berdiskusi dengan stakeholder-stakeholder yang ada di lingkungan kampus seperti petinggi-petinggi kampus, dosen, dan mahasiswanya mungkin. Selanjutnya ialah dokumentasi. Nah, di sini project manager, business analyst, terus ada technical writer itu memerlukan laptop dan pengolah data dan internet untuk melakukan dokumentasi dan menulis hasil laporan akhir. Nah, mereka membutuhkan waktu sekitar 3 hari kerjaan. Nah, kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase desain. Nah, kami mengambil tingkat 4 di sini, karena fase desain itu merupakan fase yang menurut kami paling penting. Dimulai dari 3.1.1. Yang pertama itu menentukan framework dan platform aplikasi. Nah, di sini sistem analis, programmer, dan technical writer itu membutuhkan peralatan kayak PC dengan spesifikasi yang bagus tentunya, terus software perbandingan seperti dokumentasi framework dan IDA, terus akses internet yang baik, terus selama pekerjaannya 3 hari. Nah, mereka itu juga nggak membutuhkan biaya perjalanan dinas, karena bisa dilakukan di ruang kerja mereka sendiri. Nah, mereka juga, tapi mereka tuh butuh misalkan koordinasi eksternal nih antar mereka. Mereka tuh butuh biaya transportasi lokal aja di lingkungan kantornya. Lalu ada bagian yang kedua yaitu 3.1.1.2 yaitu menentukan arsitektur klien server web mobile API.
SDM pelaksananya adalah sistem analis, programmer, atau advisor teknik, dan technical writer. Nama pengerjaannya itu 3 hari. Peralatan yang dibutuhkan itu laptop, PC, terus tools diagram kayak Draw.io, kayak yang lain-lain lah ya, terus juga akses internet. Nah, biaya perjalanan tuh ada, paling tuh mereka tuh cuma butuh diskusi di tim internalnya aja. Yang selanjutnya ialah 3.1.3, ada dokumentasi rancangan arsitektur aplikasi. Di sini tuh ada SDM pelaksananya tuh ada technical writer dan sistem analis untuk memvalidasi isi dokumen. Lama pengerjaannya 2 hari, yang diperlukan itu kayak laptop RPC, terus eh, template dari dokumentasi sistemnya, terus kayak Microsoft Word atau Google Docs untuk menuliskan hasil dari laporannya. Dan selanjutnya adalah 3.1.2.1. Itu menentukan jenis database. Database SDM yang diperlukannya di sini tuh ada database administrator, sistem analisis, technical writer. Lama waktu yang diperlukan itu 2 hari. Terus peralatan yang diperlukan itu kayak laptop, PC, dengan tools untuk analisis database-nya tentu saja. Terus ada dokumentasi kebutuhan sistem yang sudah dibuat tadi. Terus juga ada akses internet yang kuat. Nah, selanjutnya ada 3.1.2.2. Yang pertama itu ialah mendesain sistem komunikasi dengan aplikasi. Dan pada bagian ini yang diperlukan itu ada database administrator, sistem analis, dan programmer sebagai pendamping teknis mereka. Nah, lama pengerjaan itu 3 hari, terus peralatan yang diperlukan itu kayak laptop or PC dengan software diagram, terus ada database design tools, biaya perjalanan dasnya nggak ada. Bagian selanjutnya ialah bagian dokumentasi arsitektur database. SDM yang diperlukan di sini ada technical writer dan database administrator untuk validasi isi dokumen. Lama pekerjaannya 2 hari, terus peralatan yang diperlukan itu laptop atau PC, terus software pengolah data juga. Biaya perjalanan datanya belum ada, terus kode teksnya yang terlihat ada 3.1, 3.1, yang pertama namanya itu kayak menentukan API equivalent yang digunakan. SDM pelaksananya tuh sistem analis dan programmer sebagai advisor teknis. Pengerjaannya itu kurang lebih 2 hari. Terus peralatan yang diperlukan itu laptop, PC, dokumentasi API, terus akses internet juga. Bagian selanjutnya itu ialah bagian 3.1.3.2, yang itu untuk mendesain flow transaksi reward. SDM yang diperlukannya itu adalah programmer, sistem analis, dan technical writer. Peralatan yang diperlukan itu kayak sama seperti berulang laptop atau PC itu adalah peralatan yang paling penting untuk digunakan di sini. Terus ada dokumentasi hasil kebutuhan yang sudah dijabarin tadi mengenai reward system. Terus ada kayak papan tulis atau alat untuk diskusi gitu. Kayak bisa papan tulis, terus proyektor kalau kita mau pilih dari laptop atau PC kita. Lama pengerjaannya itu 3 hari. Yang selanjutnya ialah dokumentasi integrasi e-wallet. Yang diperlukan itu SDM pelaksananya itu ada technical writer, programmer, validasi teknisnya. Lalu ada sistem analis selama pengerjaannya 2 hari. Peralatan yang diperlukan tuh laptop, terus software pengolah data, terus tempat dokumentasi integrasi API-nya. Yang selanjutnya itu adalah bagian 3.2.1.1, yaitu identifikasi fungsi utama sistem seperti laporan, rute, dan bank sampahnya. Kamu waktu pengerjaannya itu 2 hari, terus SDM pelaksananya sistem analis, terus peralatan yang diperlukannya itu laptop atau PC, terus catatan hasil wawancara observasi. Di sini tuh juga ada eh, papan tulis sebagai alat brainstormingnya. Terus juga ada ATK juga. Terus di bagian selanjutnya yang membuat diagram dan komposisi level awal. Ini tuh dimulai dari sistem analis nih, SDM pelaksananya. Terus peralatan yang diperlukan itu ada laptop atau PC, terus ada software, diagram kayak Draw.io, terus ada hasil identifikasi fungsi utama sistem, terus ada akses internet juga. Selama pengerjaannya itu sekitar 3 hari kerja. Terus ada bagian selanjutnya ialah 3.2.1.3, yaitu revisi diagram berdasarkan masukan stakeholder. Kan tadi tuh kita udah rapat dan diskusi sama stakeholder nih. Nah, pada bagian ini tuh kita akan memasukin apa sih
revisi yang diminta oleh stakeholder itu. Nah, SDM pelaksananya itu ada sistem analis, terus peralatan yang dibutuhkan itu ada laptop, PC, terus ada software diagram, terus ada dokumen feedback dari hasil rapat tadi. Pengerjaannya itu sekitar 2 harian. Yang selanjutnya itu adalah bagian 3.3.1.1. SDM pelaksananya itu ada database administrator dan sistem analis. Yang diperlukan itu laptop, terus ada software database design kayak MySQL Workbench atau IRD Tools gitu. Terus ada dokumen sistem juga, terus ada alat tulis kantor. Terus yang selanjutnya itu adalah bagian 3.3.1.2, yaitu database administrator sebagai SDM pelaksana kegiatannya. Lalu ada peralatan yang diperlukan itu laptop dengan software diagram, terus ada dokumen hasil identifikasi entitasnya, terus ada ATK juga. Pada bagian 3.3.1.3 yaitu dokumentasi ERD, dan pelaksananya ada technical writer, lalu pengerjaannya 1 hari. Peralatan yang diperlukan itu ada laptop dengan Microsoft Office mungkin, terus ada hasil IRD yang sudah final, terus ada ATK juga. Nah, pada bagian selanjutnya ialah membuat tabel master. Tadi kan ini tuh masuk ke bagian perancangan sistem database kan. SDM pelaksana kegiatannya itu ada database administratornya, terus peralatan yang digunakan itu laptop dengan adanya DBMS kayak MySQL, Postgre, atau Oracle Database, terus ada hasil ada yang sudah disetujui, terus ada ATK juga. Pada bagian selanjutnya ada 3.3.2.2 itu membuat tabel transaksi apa aja sih tabel transaksinya, terus SDM rasanya itu database administrator yang diperlukan itu lagi-lagi laptop dengan DBMS-nya kayak MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL, lalu ada hasil IRD dan relasi entitasnya, terus ada ATK juga. Terus ada dokumentasi skema database. Ini tuh dilakukan oleh technical writer, yang diperlukan itu adalah laptop dengan Microsoft Office, terus ada skema database yang sudah dibuat, terus ada ATK juga. Yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan normalisasi. Pada bagian ini, database administrator tuh akan menganalisis apa sih? Apakah normalisasi itu dibutuhin atau enggak untuk sistem ini. Nah, peralatan yang dibutuhkan itu skema database awal, alat tulis kantor, laptop, terus DBMS, kayak MySQL, terus PostgreSQL, Oracle SQL gitu kan. Waktu yang dibutuhin itu sekitar 2 hari kerja. Selanjutnya ialah penerapan normalisasi. Nah, pada bagian ini, jika normalisasi itu dibutuhkan, maka akan diterapkan pada bagian ini. Tabel database itu akan dinormalisasi 1NF, 2NF, 3NF, dan seterusnya. Nah, pada bagian ini, siapa yang melakukan atau SDM apa yang melakukannya itu yaitu database administrator, peralatan yang digunakan laptop dengan DBMS-nya, terus skema database yang sebelum dinormalisasi, terus alat tulis kantor. Waktu yang digunakan itu sekitar 3 hari sampai 6 hari kerja. Terus ada dokumentasi hasil normalisasi. Di sini tuh technical writer yang nulis, terus yang dibutuhin itu letter dengan software dokumentasi, terus hasil normalisasinya, terus alat tulis kantor. Terus yang diperlukan itu sekitar 1 hari kerjaan. Terus di sini tuh ada membuat tabel master. Yang selanjutnya di sini tuh ada desain halaman login dan data dashboard user. Bagian 3.4.1. Ini tuh dilakukan oleh UI UX design waktu pengerjaannya 2 sampai 5 hari. Terus laptop yang diperlukan itu laptop, terus panduan kebutuhan sistem sama alat tulis kantor. Terus yang selanjutnya itu adalah desain fitur laporan sampah dan setor bank sampah. Itu tuh juga dilakukan oleh UI UX design sekali lagi. Terus peralatan yang diperlukan itu ada laptop, terus hasil analisis kebutuhan sistem dan alat tulis kantor. Terus ada dokumentasi yang dilakukan oleh technical writer yang diperlukan itu software dengan laptop dengan software dokumentasi kayak MS Word, Google Docs, terus mockup final dari UI UX designer tadi, terus ada juga tulis kantor. Terus di sini tuh kalau tadi itu desain untuk
pengguna atau user, di sini tuh desain untuk petugasnya. Nah, yang ngelakuin itu ya UX design, terus yang diperluin itu uh, laptop dengan software design, kayak contohnya Figma gitu software desainnya, terus ada panduan kebutuhan sistem untuk petugas. Nah, terus selama pengerjaan itu 3 sampai 5 hari lah. Terus yang sini tuh ada desain notifikasi rute pengangkutan yang nggak desain itu sama aja UI UX designer. Yang diperlukan itu laptop dengan software design, terus data alur kerja petugas dan rute pengangkutannya. Yang selanjutnya adalah dokumentasi desain mockup petugas. Di sini tuh yang nulis technical writer, terus yang diperlukan itu laptop dan software dokumentasi, terus ada juga hasil mockup dari UI UX design yang sudah buat tadi. Selanjutnya ialah fase pengembangan. Pada fase ini, kita akan mengembangkan sistem berdasarkan desain yang sudah dibuat tadi. Yang pertama adalah instalisasi server dan database. Yang SDM pelaksananya itu ada programmer dan sistem admin. Lalu peralatan yang diperlukan ada server lokal kayak cloud gitu. Terus database server, terus laptop atau PC admin, terus ada koneksi internet yang stabil. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah setup API environment. Lama waktu yang diperlukan itu sekitar 2 hari. Lalu SDM yang diperlukan adalah programmer, peralatan yang bisa diperlukan itu ada laptop, PC dengan software development kit, ada um, framework backend kayak Node.js, Laravel, Express, dan lain-lain. Terus ada juga tools API kayak Postman atau Insomnia. Terus ada juga dokumentasi, konfigurasi, environment. SDM pelaksananya itu technical writer. Peralatan yang diperlukan itu ada laptop RPC, ada juga akses ke hasil konfigurasi server dan API, terus software dokumentasi kayak Microsoft Office, Google Docs, dan lain-lain. Terus di sini ada juga membuat tabel sesuai IRD, yang diperlukan itu database administrator, terus laptop PC dengan DBMS, dan desain IRD final, terus SQL editor, kayak PHP MyAdmin, atau DB Ealer gitu kan. Terus di sini tuh ada dokumentasi skemanya juga yang dibuat oleh technical writer. Terus peralatan yang diperlukan itu ada laptop atau PC. Terus ada juga bagian validasi hasil migrasi data yang melakukannya itu staff supporting, peralatan yang dibutuhkan itu laptop atau PC, terus data hasil import, terus tools pengecekan SQL query or Excel, lama pengerjaan itu sekitar 1 hari kerja. Nah, ada juga di sini API input laporan sampah. Nah, pada bagian ini yang diperlukan itu ada backend developer, terus peralatannya yang diperlukan ada laptop atau PC dengan IDE, terus ada framework backend, terus ada database untuk menyimpan status laporannya, ada IPS testingnya. Yang selanjutnya itu adalah algoritma penentuan rute. Nah, ini tuh diperlukan SDM pelaksananya itu ada backend developer, terus peralatan yang diperlukan itu ada laptop, dengan ADA, ada library algoritma dan optimalisasi rute juga, ada data spasial atau peta kampus kayak Google Maps, API itu, terus ada juga database lokasi dan rute jalannya, atau pembuangan sampah dan rute jalannya. Waktu yang diperlukan itu sekitar 4 hari kerja. Terus untuk biaya perjalanan dinas itu nggak ada. Sisanya itu adalah API notifikasi rute untuk petugas. Nah, yang diperlukan itu adalah backend developer, terus peralatan yang diperlukan itu adalah laptop, framework backend, database rutenya, terus API-nya, selama pengerjaan itu sekitar 5 hari, 3 hari sampai 5 hari kerja. Terus di sini tuh ada API pengolahan organik. Backend developer sebagai SDM pelaksananya, terus yang diperlukan itu ada laptop or PC, terus ada framework backend, terus ada database pengolahan organik, terus ada API testing toolnya. Kalau pengerjaan itu sekitar 3 hari kerja. Di sini juga ada API penanganan sampah B3. SDM pelaksananya itu juga back-end developer, terus sekitar 4 hari kerja, terus yang diperlukan itu ada laptop, framework back-end, database khusus pencatatan sampah B3, terus ada API testing tool, terus selanjutnya itu adalah halaman login dan registrasi.
Itu dikerjain sekitar 3 hari kerja oleh website web atau mobile developer. Nah, yang diperluin itu adalah laptop dan PC dengan code editor kayak VS Code, Android Studio, Xcode, dan lain-lain. Terus ada juga framework kayak React, Flutter, dan lain-lain ya. Terus ada API backend untuk autentifikasi, terus ada terus UI UX kayak Figma dan lain-lain. Terus ada juga yang selanjutnya ialah halaman laporan dan setor sampah. Itu juga dilakukan oleh web atau mobile developer lama pengerjaan itu sekitar 4 harian. Terus di sini tuh ada laptop atau PC, terus ada frameworknya, terus ada API backend laporan sampahnya, terus ada tool UI UX juga sebagai bagian dari peralatan yang diperlukan. Pada 4.4.13, yaitu halaman point dan reward, yang membuat itu adalah web mobile dan web or mobile developer sekitar 3 hari kerja. Yang diperlukan itu sama kayak tadi, laptop atau PC dengan code editor, framework front end, ada API back end, terus ada database reward system. Nah, yang selanjutnya itu adalah halaman login petugas. Ini tuh untuk halaman tampilan petugas sudah didesain oleh UX designer. SDM pelaksana yang diperlukan itu kayak sama kayak tadi web mobile developer sekitar 2 hari kerja. Terus peralatan yang diperlukan itu ada laptop or PC, terus ada framework front end, ada API backend login petugas, ada juga tulis UI UX sekitar 2 hari kerja tadi ya. Itu untuk bagian dari halaman pengguna dan juga petugas. Terus di sini tuh ada halaman selanjutnya itu adalah dokumentasi dari semuanya. Yang selanjutnya itu ialah pengujian, fase 5 pengujian. 5.1.1 itu ada uji notifikasi aplikasi web. SDM pelaksananya itu ada staff IT support dan petugas kebersihan. Peralatan yang diperlukan itu smartphone dari petugasnya, terus laptop dari adminnya, terus ada aplikasi atau web notifikasi, terus ada jaringan internet juga sekitar 3 hari kerja lah. Terus ada juga uji validasi laporan mahasiswa dosen. Nah, di sini tuh ada staff IT support, mahasiswa, dan dosen sebagai SDM pelaksana kegiatannya. Ada juga peralatan yang diperlukan seperti laptop or PC, terus smartphone, akses internet, terus aplikasi atau web mobile yang sudah jadinya. Terus di sini tuh ada simulasi rute otomatis yang diperlukan itu ada staff IT support, terus petugas kebersihan dan koordinator kebersihan sebagai orang yang melakukan testingnya, sebagai orang yang melakukan pengujian terhadap web atau aplikasi ini. Nah, yang diperlukan itu adalah smartphone dari petugasnya, terus kendaraan operasional sampah, terus ada aplikasi atau web penjadwalan. Biaya perjalanan dinas itu biaya bensin selama dia berkeliling, terus pengerjaannya itu 3-5 hari kerja. Terus ada lagi bagian 5.2.2 itu validasi efisiensi. Nah, yang diperlukan itu adalah staff IT support dan koordinator kebersihan, lalu peralatan yang diperlukan adalah laptop, terus software analisis, terus ada data simulasi rute yang dilakukan sekitar 4 hari kerja. Lalu bagian selanjutnya adalah 5.3.1 yaitu uji pencatatan setoran. Di sini SDM pelaksananya mahasiswa, dosen, staf bank sampah, terus staf IT supportnya juga. Di sini tuh yang dibutuhin itu laptop or PC, terus aplikasi bank sampah digital, terus ada timbangan untuk menimbang berapa jumlah setorannya. Selanjutnya ialah uji poin dan penukaran reward. Pada bagian ini, SDM pelaksananya itu ada mahasiswa, terus staf IT support, bersama staf bank sampahnya. Peralatan yang diperlukan itu ada laptop, smartphone, e-wallet aplikasi, sekitar 3 hari kerja. Terus yang selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil uji fungsional. Nah, yang diperlukan SDM-nya itu ada sistem tester, QA engineer, project manager, sebagai reviewer, sekitar 5 hari kerja. Peralatan yang diperlukan itu laptop, software testing tools, terus template laporannya. Terus di sini ada 5.4.2 yaitu penyusunan laporan hasil uji bank sampah. SDM pelaksana kegiatannya ada sistem tester, database administrator, QA engineer,
Terus peralatan yang diperlukan ada laptop, database testing tools, terus template laporan, sekitar 4 hari kerja penyusunan laporan ini. Lalu yang bagian implementasi itu pengadaan komputer server database. Nah, SDM pelaksana itu ada project manager, IT, Prosman staff, sistem arsitek, terus dokumen yang diperlukan itu ada dokumen pengadaan, vendor komputer dan server, jaringan internet untuk komunikasi, itu sekitar 5 hari kerja. Terus di sini ada 6.1.2 pengadaan aplikasi klien web. Di sini ada project manager, IT procurement staff, terus ada web developer sebagai konsultan mereka. Itu sekitar 7 hari kerja. Terus ya peralatan yang dibutuhkan itu laptop or PC, terus internet, terus, kontrak lisensi jika beli aplikasi. Jika beli aplikasi atau software. Terus yang selanjutnya adalah 6.2.1 ya instalisasi server database. SDM pelaksananya adalah sistem administrasi, database administrator, dan network engineer. Nah, itu tuh sekitar 4 hari kerja, terus peralatan yang dibutuhkan itu ada server fisik atau virtual, terus ada software DBMS, kayak MySQL, Postgre, Oracle, dan lain-lain. Terus ada juga tools monitoring servernya. Terus yang selanjutnya adalah deploy aplikasi ke server dan fakultas. Nah, SDM pelaksananya itu dimulai dari sistem administrator, terus ada web developernya, terus ada IT fakultas support, terus peralatan yang diperlukan ada laptop atau PC, terus ada server kampus, jaringan internet kampus, terus untuk deployment-nya kayak Docker, Git, dan sebagainya itu sekitar 6 hari kerja. Selanjutnya ialah integrasi pencatatan setoran. Nah, ini tuh ada back-end development, sistem arsitek, database administrator, dan QA tester. Yang diperlukan itu adalah laptop atau PC, aplikasi bank sampah digital, dan API tools-nya. Itu sekitar 6 hari kerja juga. Terus ada juga sistem point e-wallet. Nah, SDM pelaksananya itu ada back-end developer, terus mobile web developer, ada sistem tester, ada orang keuangan untuk sinkronisasi walletnya, terus yang dibutuhkan ada laptop or PC, terus API wallet, terus ada modul rewardnya itu sekitar 8 hari kerjaan. Terus yang terakhir adalah, yang selanjutnya ialah training mahasiswa atau dosen. Nah, ini tuh ada trainer dari tim projectnya, terus ada project manager, terus ada staff supporting, terus ada mahasiswa sama dosen sebagai orang yang mau di trainer. Nah, di sini tuh yang diperlukan ada ruang kelas untuk training, terus ada laptop atau PC, terus juga ada modul training, sama proyektor. Nah, biaya perjalanan dinas itu kayak konsumsi selama trainer, terus ATK dari atau dan lain-lain gitu. Ini tuh dilakukan sekitar 3 harian. Terus yang selanjutnya adalah 6.4.2 ada training petugas kebersihan. Nah, di sini tuh ada trainer dari tim project, terus ada project manager, staff supporting. Nah, yang dibutuhin ini tuh smartphone untuk aplikasi mobile atau webnya, terus modul training sederhana, kayak cara penggunaannya, terus ada juga ruang training kecil, itu sekitar 3 harian. Terus biaya perjalanan dinas itu ada konsum, terus yang selanjutnya adalah dokumentasi teknis. Nah, pada dokumentasi teknis ini, SDM pelaksananya itu ada sistem arsitek, back-end developer, front-end developer, terus ada laptop. Peralatan yang diperlukan itu ada laptop, terus ada code editor, terus ada template dokumentasi teknis. Itu selalu dilakukan sekitar 6 hari kerja, terus biaya perjalanan dinasnya tuh ada. Terus yang selanjutnya ialah yang terakhir, dokumentasi operasional. Nah, pada bagian ini, SDM pelaksananya itu adalah sistem analis, terus ada IT support juga, terus ada project manager sebagai reviewer, terus itu sekitar 5 hari kerja. Nah, peralatan yang diperlukan itu adalah laptop, terus adalah template SOP sebagai panduan operasionalnya, biaya perjalanan dinasnya nggak ada. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai organisasi dan tata kerja atau OTK. Pada sistem kami bagi strukturnya berdasarkan tanggung jawab yang ada di fase WBS. Yang kami memastikan setiap fase dipimpin oleh manajer yang sesuai dan fokus pada keahliannya. Yang pertama ialah manajer perencanaan. Pada fase ini, yang fokus utamanya ialah untuk mendefinisikan ruang lingkup, tujuan, batasan, dan pengumpulan data awal atau kondisi lapangan seperti observasi dan wawancara. Nah, di sini ada 3 tenaga ahli dan 2 staf. Nah, 3 tenaga ahlinya itu ialah
Yang pertama adalah project manager yang berfungsi untuk memimpin penyusunan project charter, mengatur timeline, dan merumuskan tujuan sistem. Lalu ada bisnis analis yang mengidentifikasikan proses bisnis yang sedang berjalan dan mengumpulkan kebutuhan fungsional alat. Lalu ada juga interviewer sebagai staff untuk melakukan wawancara langsung dengan stakeholder-stakeholder yang ada di pihak kampus seperti mahasiswa, dosen, pengelola sampah, dan lain-lain. Di sini juga ada staf administrasi yang memberikan dukungan logistik termasuk surat menyurat resmi untuk observasi ke lokasi. Di sini juga ada sistem analis untuk mengidentifikasi sistem yang akan berjalan dan atau yang sedang berjalan saat ini di lingkungan kampus tersebut. Dan selanjutnya adalah bagian fase 2, yaitu bagian manajer analisis. Pada bagian ini, berfokus untuk mengubah data lapangan menjadi persyaratan sistem yang konkret, termasuk mengidentifikasi masalah utama dan memvalidasi kebutuhan, seperti kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsionalnya. Nah, pada bagian ini kami membaginya menjadi 3 tenaga ahli dan 3 staffnya. Yang pertama tenaga ahlinya ada project manager, business analyst, dan sistem analis. Project manager di sini untuk memimpin penyusunan analisis masalah dan analisis kebutuhan sistemnya. Lalu business analis untuk mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan di saat analisis. Lalu ada sistem analis untuk membantu bisnis analis dalam merumuskan kebutuhan sistem dari perspektif teknis, kalau bisnis analis dari perspektif ekonominya. Sedangkan ada juga untuk bagian staffnya, di sini ada quality assurance untuk memastikan bahwa proses analisis berjalan sesuai kebutuhan yang sistematis dan komprehensif. Lalu technical writer untuk menyusun laporan akhir termasuk laporan analisis masalah dan analisis kebutuhan sistem. Lalu ada juga interviewer untuk melakukan wawancara lanjutan yang lebih fokus pada akar masalah dan validasi kebutuhannya. Pada bagian selanjutnya yaitu ada manajer desain yang berfokus untuk menciptakan cetak biru teknis dan visual yang sistematis mulai dari aplikasi, skema database, hingga desain antarmuka atau mock-up-nya. Nah, pada bagian ini terdiri dari 4 tenaga ahli dan 1 staff, yaitu technical writer sebagai staff yang untuk mendokumentasikan rancangan yang sudah dibuat, itu khusus technical writer-nya. Terus sistem analis berfungsi untuk membantu perancangan kebutuhan sistem dari perspektif teknisnya. Lalu database administrator untuk merancang IRD, skema tabel, dan melakukan normalisasi yang berhubungan dengan database. Lalu ada UI UX design untuk membuat mock-up antarmuka dan untuk membuat mock-up antarmuka untuk aplikasinya. Ada programmer untuk desain super yang memberikan masukan teknis tentang kompatibilitas framework dan desain arsitekturnya. Nah, bagian selanjutnya ialah manajer pengembangan. Pada bagian ini, fokus utamanya untuk implementasi kode, membangun modul back-end, front-end, dan mengintegrasikan semua komponen sistemnya. Di sini terdiri dari 2 staff dan 6 tenaga ahli. Staffnya terdiri dari technical writer dan staff supporting, terus tenaga ahlinya ada programmer, sistem admin, database administrator, back-end, dan web mobile developer, serta sistem integrator. Nah, pada bagian selanjutnya itu ialah manajer pengujian. Fokus utamanya untuk verifikasi sistem, memastikan semua fitur, terutama notifikasi, rute, reward, bekerja tanpa bug, dan memenuhi efisiensi yang dijanjikan. Nah, di sini stafnya terdiri dari petugas kebersihan, koordinator kebersihan, dan staf bank sampah untuk uji coba. Lalu ada staf IT support
dan sebagai tenaga ahli. Lalu yang terakhir adalah manajer implementasi, terdiri dari staf bank sampah dan petugas kepentingan sebagai stafnya. Lalu ada tim ahlinya, tim pengadaan, staf IT support, dan tim sosialisasi. Nah, manajer implementasi ini sendiri berfokus utama pada peluncuran, pengadaan perangkat, instalasi sistem di lingkungan produksi, pelatihan pengguna, dan penyerahan dokumentasi akhir. Di sini kan ada staf dan tenaga ahli. Di sini kan ada staf dan tenaga ahli. Saya belum menjelaskan tentang apa sih staf dan apa sih tenaga ahli. Tenaga ahli sendiri merujuk pada suatu individu yang memiliki keahlian fungsional, teknis, dan manajerial spesifik yang sangat penting untuk mencapai hasil kinerja proyek yang bagus. Mereka adalah spesialisasi yang melaksanakan tugas ini di proyek. Nah, sedangkan staf sendiri merupakan uh, personel yang menyediakan dukungan operasional, administratif, atau teknis umum yang diperlukan untuk melancarkan pekerjaan dari tenaga ahli ataupun manajer. Secara keseluruhan, proyek ini bertujuan untuk mentransformasikan pengolahan sampah manual di kampus menjadi sistem digital untuk mengatasi banyak masalah seperti tumpukan sampah, keterlambatan pengangkutan, dan kekurangannya pemantauan. Sistem ini dirancang oleh kami, yaitu kelompok 8, untuk berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan mendorong partisipasi aktif warga kampus. Pada intinya, fitur intinya seperti Problem Time yang memungkinkan mahasiswa dan dosen melaporkan kondisi sampah menggunakan aplikasi yang kemudian mengaktifkan penjadwalan otomatis untuk petugas kebersihan. Lalu, proyek ini dilaksanakan melalui 6 tahap kinerja WBS yang diawali dengan perencanaan, yaitu pengumpulan data dan perumusan tujuan, lalu analisis yaitu bentukan kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan sistem yaitu merancang tampilan, struktur database, dan integrasi e-wallet. Lalu ada pengembangan seperti coding modul, membangun algoritma, dan API. Lalu setelah melakukan pengembangan, sistem akan menjalani pengujian yang ketat, termasuk simulasi rute, petugas, dan verifikasi akurasi sistem poin. Dan diakhiri dengan adanya implementasi, yaitu pemasangan sistem di server kampus dan pelatihan pengguna. Nah, tim proyek ini diorganisasi secara fungsional dengan OTK yang didukung oleh tenaga ahli spesialis dan staf seperti staf support yang bersama-sama untuk memastikan setiap langkah proyek dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.